Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Mia Milenia Utami. Saya ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS saya ini dengan mata kuliah Big Data Analytic dengan dosen Pak Iqbal Gilhaq. Jadi di sini ada tugas UAS saya. Yang pertama itu adalah mencari sebuah dataset yang memiliki data rating terhadap suatu produk. Jadi di sini saya udah searching ya. Awalnya saya sudah searching di Google. Tetapi pas saya searching ini saya belum nemuin nih data yang saya mau. Tapi saya mempunyai data lain yang dari dosen saya Pak Iqbal di sini. Saya naruhnya itu di data C. Data C saya taruh di user. User. Terus saya beri nama folder yaitu UAS BDA semester 6. Nah, di sini saya udah ada data namanya fast food. Jadi data-datanya itu tentang seputar makanan gitu. Maaf ya agak lama. Nah, ini dia data yang pengen saya olah. Nih, datanya kira-kira itu sekitar ada 100.000 ya pokoknya segitulah ya datanya, 100.000-an lebih, 100.000 lebih data ini. Lalu gimana sih untuk mengolah data ini? Saya itu pakainya Anaconda Prom ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita buka Anaconda Prom. Anaconda Promnya dibuka. Kita tunggu lagi ya. Dia ini lagi nge-link. Kita tunggu. Nah, kalau udah kayak begini, ini tuh artinya data yang ditaruh di data C, kita beri nama folder user, juga di dalamnya ada folder user lagi. Terus, gimana sih cara ngaktifinnya? Mari kita ketik pertama-tama, yaitu Conda activate iStack. Lalu enter. Udah. Lalu kita klik di bawahnya Jupyter Notebook. Gini ya teman-teman.
klik enter lalu kita tunggu lagi, dia akan nge-link. Tuh, dia nge-link kan. Nah, ini udah otomatis terbuka nih Jupyter Notebook kita. Tuh, udah otomatis terbuka ya teman-teman. Nah, kita tunggu aja nih sampai tampilannya selesai. Nah, kalau udah seperti ini, kita cari nih folder yang tadi kita taruh itu. Nah, saya kan kasih nama UAS BDA semester 6. Nah, terus diklik. Ini kan awalnya saya punya ada foldernya itu satu. Saya duplikatin, tapi saya juga mau pakai satu aja. Jadi saya klik yang ini. Yang awalnya yang sebelum diduplikat. Diklik aja. Ini yang awalnya udah saya uji coba ya, tetapi saya mau praktekannya ini, mau nge-modein ini lagi buat bikin video ini. Jadi yang pertama-tama itu klik kernel, lalu restart dan clear output. Kita tunggu aja ya sampai hilang gitu. Nah, ini itu udah ke clear ya teman-teman ya. Udah ke clear. Jadi awalannya itu adalah kita ini nih ngeklik import finespark, terus finespark.init dalam kurung. Terus kita kalau udah kayak gitu di run. Gimana sih cara ngerunnya? Ini kan awalannya ini tandanya biru, warnanya biru. Kita klik sembarang tempat aja, tapi tetap di kolom yang sama seperti ini. Nah, ini udah berubah jadi hijau kan. Kalau udah hijau berarti dia tandanya siap untuk di running. Jadi kita klik run. Udah, kalau udah muncul satu kayak begini, akhirnya dia udah selesai di run. Nah, sama nih untuk hitungan selanjutnya, untuk yang tabel-tabel selanjutnya, untuk kolom-kolom selanjutnya. Klik run, ya kan? Ini tuh harusnya angka juga ya teman-teman, tetapi ini kenapa bintang? Bintang itu artinya dia lagi ngerunning nih, dia belum selesai ngerunning. Tetapi kayaknya untuk kita buat nunggu dia selesai running itu lama deh, karena perangkat yang saya pakai itu emang kurang memungkinkan ya teman-teman. Jadi sepertinya saya nggak mau nunggu lama-lama.
Nah, di sini tuh ada ini ya, udah ada beberapa yang saya edit juga, termasuk kayak ini nih, UAS Part 3 gitu. Terus juga fast food. Nah, food ID. Kenapa saya tulis fast food? Karena yang di data Excel ini kan, nih, yang di data Excel saya ini kan foldernya namanya fast food. Jadi di sini juga saya nulisnya fast food. Fastfood.csv. Kenapa harus CSV? Karena CSV itu ada hubungannya dengan dataset yang kita gunakan. Jadi, nanti kita menggunakan Google Data Studio, BI, Tableau, kita harus mengerti karakter atau struktur dari datasetnya. Nah, yang pertama itu kan ada delimiter. Delimiter itu adalah yang membedakan antara satu data yang lain dan tidak selalu untuk delimiternya itu atau pemisahnya itu adalah koma seperti ini. Bisa juga yang titik koma gitu. Bisa juga yang titik koma, bisa juga yang koma gitu. Nah, yang pertama dan yang paling penting itu adalah nama filenya. Fast food ini. Ya kan? Terus ke separator. Separator itu pakai koma. Kalau nggak pakai koma, nanti datasetnya nggak bisa ngeran. Nah, terus ada header. Header itu kepalanya. Dan juga ada quote. Quote itu pakai tanda kutip gitu loh. Terus ada skema. Skemanya itu antara lain ada user ID, INT, ada food ID, INT, ada rating double, timestamp, INT, kayak gitu. Terus, habis itu kita ke atribut-atributnya nih, teman-teman. Nah, atributnya di sini tuh ada banyak ya, ada lumayan banyak lah. The ALS class has the signature. Nah, ini adalah atribut-atribut yang ada di ALS. Yang sering dipakai gitulah ya oleh ALS dan nilai-nilai yang digunakan itu. Ada kelas PySpark.ml, recommendation ALS. Terus itu adalah algoritma yang kita gunakan. Nah, ini ada ranknya itu sama dengan 10, max iternya sama dengan 10, rec paramnya 0,1, 6 user blocknya itu 10, 6 item blocknya itu 10, implicit refer itu false, alpha-nya 1,0, user call-nya itu user dan lain sebagainya ya teman-teman. Mari kita lanjut ke sini ya. Fast food show. Ini kita run aja. Nah, masuk ke sini nih. From PySpark.ml.recommendation import ALS. Dia adalah algoritma ALS yang akan kita gunakan itu. Nah, di bawahnya itu ada from PySpark.ml evaluation import regression evaluator. Ini nih yang biasa digunain kalau misalkan ada error gitu ya. Yang bicara tentang errornya itu. Kalau PySpark.ml evaluation-nya ini. Seperti itu. Nah, di sini juga ada user call-nya yang kayak tadi saya jelasin itu. Ada item call, ada rating call, gitu-gitu ya. Ini tuh sesuai sama penggunaan data saya itu. Kan data saya tadi itu kan fast food, jadi namanya fast food.
Nah, terus food ID, user ID gitu-gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman datanya movie ID atau apa-apa itu, jadi nanti bisa diganti aja, bisa diedit gitu. Nah, training data, validation data, gitu-gitu, password, ini semuanya password gitu ya. Yang sesuai lah datanya sama teman-teman gunakan gitu. Jadi sekiranya ini aja ya teman-teman yang mau saya kasih tahu pada gambarannya seperti itu tentang ILS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Teman-teman bisa komen di bawah. Jadi segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.